Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan ini adalah Aku akan menggembalakan kamu. Sahabat rohani yang baik hati, gembala adalah sosok yang kita butuhkan, yang menuntun kita berjalan dalam kehidupan ini. Dan itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Sosok gembala sering dipakai sebagai penggambaran akan kebaikan Tuhan. Dalam nats ini Yehezkiel bernubuat menentang para gembala atau pemimpin Israel, yaitu para raja, para imam, dan nabi-nabi. Para pemimpin-pemimpin ini, baik dari kerajaan utara maupun kerajaan selatan, seharusnya menjadi penggembala yang baik, yang ditugaskan untuk menuntun umat ke jalan yang benar. Tetapi di perjalanannya, para gembala ini menjadi serakah dan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Alih-alih merawat, alih-alih melindungi, alih-alih menjaga, mereka malah mengeksploitasi umat Allah, bangsa Israel, sehingga penderitaan pun melanda bangsa itu. Sementara para gembalanya bahagia dan bersorak-sorak karena mereka memperoleh keuntungan dari penderitaan umatnya. Mereka telah dengan tega dan lalai menggembalakan umat. Tega melakukan perbuatan yang membuat umat semakin menderita. Bukan menuntun sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bukan menolong. Bukan malah menyebabkan domba-domba ini tercerai-berai, diserang, dan juga mengalami penderitaan. Banyak hal yang membuat gembala menjadi jahat. Salah satu adalah korupsi. Israel dihancurkan oleh negara-negara yang bermusuhan dan ditawan ke negara lain karena para pemimpinnya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena inilah Allah akan menindak tegas dengan adil dan dengan hukum terhadap para gembala dan para penindas ini. Dan ketika Tuhan telah menyingkirkan mereka, Ia akan mengambil alih, menyelamatkan domba-domba yang tercerai-berai, serta membawa mereka pulang ke rumahnya. Dia akan mengangkat seorang gembala agung yang kedepannya akan menuntun semua umat manusia, yaitu Mesias, untuk memerintah umatnya dengan penuh cinta kasih dan kebenaran. Sekarang Tuhan sendiri yang menjadi gembalanya. Dia akan memberikan domba-dombanya apa yang mereka perlukan. Merawat mereka, memelihara mereka, melindungi mereka, dan menyembuhkan segala sakit penyakitnya.
umatnya secara khusus kita ini harus menanggapi anugerah Tuhan dengan kesetiaan yang sejati kepada Allah, Sang Gembala yang baik itu. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, Allah kita itu berbeda dengan para pemimpin dan gembala dunia ini. Dalam nas kita, Ia berkata dengan kasih-Nya yang tidak terbatas, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Allah adalah gembala kita yang baik. Dia senantiasa memperhatikan kita kawanan dombanya. Terlepas dari situasi kita, Tuhan selalu tahu di mana kita membutuhkannya. Kita mungkin berkata, tetapi di manakah Tuhan ketika saya terluka dan merasa takut? Di manakah Tuhan ketika saya tidak dapat menemukan solusi dari persoalan saya? Di manakah Tuhan saat anak saya, suami saya, istri saya, keluarga saya hilang atau meninggalkan saya? Banyak penderitaan mengelilingi kita, banyak kesusahan. Tapi pertanyaan di manakah Tuhan bukanlah sesuatu yang baik, karena Tuhan selalu ada bagi kita yang menderita. Sahabat rohani yang baik hati, kita hidup dalam masyarakat yang bangga dengan kemandirian. Ketika kita tidak dapat menemukan sesuatu jalan keluar, kita dikondisikan untuk tidak menjangkau atau bergantung pada orang lain. Saudara-saudara, ada saatnya kita harus melepaskan harga diri dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ada saatnya kita harus mengakui bahwa kita telah tersesat. Jangan terus bertanya, mengapa dan mengapa dan mengapa. Coba koreksi diri kita. Mungkin ada sesuatu yang salah pada diri kita. Mungkin kita sombong. Mungkin kita mementingkan diri sendiri. Atau bersifat keras kepala. Yang semuanya itu menghalangi kita dari suara Tuhan yang selalu berseru seperti gembala yang baik. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Aku mengenal anak-anakku dan anak-anakku mengenal aku dan mereka mengenal suaraku. Tuhan memanggil-manggil kita untuk pulang, untuk menerima anugerahnya. Demikianlah bertahun-tahun lalu saat Martin Luther duduk di sel penjara, ada ketukan pintu, sosok misterius berdiri di hadapannya. Ia tidak dapat mengenali sosok itu sehingga dia bertanya, katakan kepadaku siapa engkau? Sosok itu menjawab, akulah juru selamatmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sosok juru selamat selalu ada ketika kita berada dalam kesulitan. Karena itu, hari Jumat ini kita akan merayakan Jumat Agung. Mari kita datang kepada sosok juru selamat kita yang telah mati untuk dosa-dosa kita. Mengenang begitu besar kasih-Nya dalam peristiwa penyaliban. Mari kita bersama-sama ikut ke Golgota. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang begitu indah pada saat ini. Kau sungguh-sungguh gembala yang baik bagi kami. Selalu memperhatikan semua kesusahan dan penderitaan kami tanpa kecuali. Dan di saat kami membutuhkan, Tuhan ada. Dan inilah keyakinan kami untuk kami selalu bersukacita dan selalu menyerahkan segenap hidup kami kepada Gembala yang baik. Ajar kami untuk mendengarkan suara panggilan-Mu, agar kami datang dengan hati yang bersih, sehingga apapun pergumulan kami, Kau jawab dengan baik. Bapa, Gembala kami yang baik, kami mau ikut ke Golgota, memikul salib yang ada pada kami dengan satu keyakinan. Jangan kehendak kami Bapa, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.